Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini Anda menyaksikan acara hari ini bukan kebetulan, karena Tuhan yang secara pribadi telah mengundang saudara untuk hadir bersama kami secara virtual di tempat ini. Tuhan Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang begitu baik. Dia yang telah menyelamatkan saya dari belenggu dosa. Dia yang mendengar setiap doa dan ketakutan saya. Dan Dia adalah Allah Tuhan yang sama, yang akan terus berkarya dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Maka malam ini saya mau mengundang saudara sekalian yang di rumah untuk bangkit berdiri dari kursi Anda. Kita mau naikkan sebuah pujian dan penyembahan bagi Yesus yang hidup, Allah yang bangkit, Raja segala Raja. Mari kita buka dan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Terpujilah Allah yang tinggi, Allah segala Raja, gunung batu keselamatanku. Pujilah Engkau Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita yang hidup. Terpujilah Tuhan Allah yang besar Tuhan. Biarkan kami izin Tuhan untuk hari ini masuk ke dalam hadirat-Mu. Rendahkan hati kami Tuhan. Kami ingin masuk ke dalam altar-Mu yang kudus untuk menyanyikan sebuah penyembahan kami. Biarkan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu ditinggikan. Kami mau menyembah-Mu. Roh Maha Kudus, aku memuji-Mu. Mari naikkan tangan kita untuk menyembah Tuhan. Pujilah namanya di bumi. Puji namanya.
Tuhan dan masuklah ke dalam relung hati kami. Jamah kami Tuhan. Buka hati pikiran kami untuk bisa mendengarkan sabda, pengajaran dan firman-Mu. Biarkan nama-Mu yang layak ditinggikan, kini dan sepanjang segala masa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan. Marilah kita sambut Bapak Ales Kosyanto sebagai Ketua Dewan Nasional CFC Indonesia untuk menjelaskan lebih lanjut tentang CFC Indonesia dan juga program ANKOP. Kepada Bapak Ales, kami persilahkan. Para pastor, suster, bapak dan ibu terkasih dalam Kristus, dalam ulang tahun CFC Indonesia ke-30, kami mengambil tema Keluarga Kudus, Bangsa Sejahtera, Dunia Aman. Holy Family, Prosperous Nation, Safe World. Tema ini diambil dari kesatuan tema CFC dan gereja. Mengapa penting CFC menyatu dengan gereja? Sebab CFC sebagai kategorial atau komunitas Kristiani adalah bagian dari gereja. Tanpa kesatuan visi dalam gerak langkah, maka komunitas CFC yang baik akan kurang bermanfaat. Dalam perayaan tahun ini, CFC Indonesia membuat pelebuk yang memuat perjalanan CFC Indonesia selama 30 tahun. Dipaparkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang beragam, serta pesan dan kesan dari para uskup dan pastor yang turut mengikuti perjalanan CFC di Indonesia. CFC Indonesia juga menyelenggarakan Lay and Clergy Congress, kongres para pastor, suster, dewan paroki bersama komunitas CFC, khususnya para leader. Lay and Clergy Congress akan membahas tema perayaan Keluarga Kudus, Bangsa Sejahtera, Dunia Aman, masing-masing oleh Monsinyur Tri Harsono untuk fokus tema Keluarga Kudus, Monsinyur Sunarko untuk fokus tema Bangsa Sejahtera, dan Monsinyur Anton untuk fokus tema Dunia Aman. Akhirnya, perayaan ulang tahun CFC Indonesia ke-30 kita tutup dengan celebration pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020. Dimulai siang hari melalui Zoom bersama seluruh anggota CFC seluruh Indonesia. Sore dan malam dilanjutkan dengan acara talk show bersama Romo Andang dan ditutup dengan misa ekaristi pada jam 7 malam oleh Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo di Gereja Tresia. Selamat mengikuti kongres hari kedua dengan fokus tema Bangsa Sejahtera. Came into my life, you made me whole. You turned my world around, no longer a fool. My world was filled with sin, I've been far from you, but you wanted me to win and live my life with you. Let me worship you, Lord. Let me praise your name. Let me live a life of fullness in Christ. Let me be with you. Let me grow in you. Let me build my life in you, my Christ. Came into my life, you made me whole. You turned my world around, no longer a fool. My world was filled with sin, I've been far from you, but you wanted me to win and live my life with you. Let me worship you, Lord. Let me praise your name. Let me live a life
Jesus, my whole life is you. Teach me, Jesus, build me, Jesus, my whole life's for you. Teach me, Jesus, build me, Jesus, my whole life is you. Teach me, Jesus, build me, Jesus, my whole life's for you. Let me worship you, Lord. Let me praise your name. Let me live a life of fullness in Christ. Let me be with you. Let me grow in you. Let me build my life into my Christ. Let me worship you, Lord. Let me praise your name. Let me live a life of fullness in Christ. Let me be with you. Let me grow in you. Let me build my life to my Christ. Kami mengundang Romo Andang Binawan SJ untuk mereview kembali pengajaran pertama yang telah kita dengarkan kemarin, dan juga untuk menjelaskan kembali tentang program Lay and Clergy Congress pada hari ini. Kepada Romo Andang Binawan, kami persilakan. Rekan-rekan terkasih, selamat malam. Salam jumpa lagi dengan saya Andang Binawan. Kita memasuki sesi hari kedua rangkaian acara peringatan dan syukur ulang tahun yang ke-30 dari komunitas Couple for Christ. Pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Monsinyur Adrianus Sunarko dari Pangkal Pinang untuk berbicara tentang bangsa sejahtera. Tapi sebelum itu mari kita ingat kembali. Kemarin kita mendengarkan Monsinyur Triasono yang berbicara tentang panggilan ke kekudusan dari keluarga-keluarga. Beliau berpesan agar kekudusan tidak dibayangkan yang besar-besar, yang muluk-muluk, tetapi kekudusan adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sehari-hari yang bisa kita lakukan bahkan ketika kita bernafas, ketika kita tersenyum, ketika kita juga menahan gosip. Dan disitulah kita pun secara tidak langsung akan membangun masyarakat dan bangsa kita. Kita percaya bahwa keluarga sebagai pilar akan sungguh-sungguh membangun bangsa ini. Pilar yang kuat akan membangun bangsa yang kuat. Karena negara pun ibarat sebuah rumah dan bangsa adalah komunitas yang tinggal di dalamnya. Sementara keluarga menjadi pilar-pilar yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Tetapi karena topik kita hari ini terkait dengan bangsa yang sejahtera, bagaimana kaitannya dengan keluarga itu? Mari kita bersama-sama mendengarkan Monsinyur Adrianus Sunarko di dalam pencerahan. Saya persilakan Monsinyur Sunarko. Berikutnya marilah kita dengarkan pengajaran kedua dengan tema bangsa sejahtera yang akan dibawakan oleh Monsinyur Sunarko OFM selaku uskup dari Keuskupan Pangkal Pinang. Kepada Monsinyur Sunarko kami persilakan. Saudara-saudari sekalian, khususnya keluarga besar CFC Couple for Christ Indonesia, pertama-tama saya ingin mengucapkan profisiat atas ulang tahun yang ke-30. Semoga CFC makin berkembang dan terus memberi sumbangan bagi gereja dan bangsa serta negara Indonesia yang tercinta. Saya diminta berbicara atau memberi masukan tentang
bangsa sejahtera. Terima kasih atas undangan untuk menyampaikan sejumlah gagasan tentang hal tersebut. Saya akan menyampaikannya dalam 3 bagian besar. Bagian pertama, saya akan sampaikan warisan sejarah yang berharga yang kita terima. Baik yang diberikan oleh para pendiri bangsa kita, Indonesia, maupun yang diberikan oleh para pendahulu kita, orang-orang Katolik di Indonesia ini. Bagian yang kedua adalah tantangan-tantangan aktual dan yang paling penting menurut saya. Sedangkan bagian ketiga adalah bagian penutup, mungkin seruan, anjuran, seperti itu. Bagian yang pertama adalah berkaitan dengan warisan sejarah yang berharga bagi kita. Sebagai rakyat Indonesia, banyak sekali hal-hal yang patut kita syukuri. Kita memiliki alam semesta yang indah, sumber kekayaan alam yang melimpah, keanekaragaman suku, budaya, agama yang kaya, sejarah atau masa lalu yang juga memiliki masa-masa yang gemilang, seperti kita kenal dalam sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lain. Sejarah kemerdekaan yang juga membanggakan, semangat gotong royong kebanyakan rakyat Indonesia, dan para perintis kemerdekaan, para pendiri negara yang mewariskan banyak hal berharga untuk kita. Saya akan memberi tekanan pada hal yang terakhir ini, bahwa kita perlu bersyukur atas warisan berharga yang diberikan oleh para pendiri bangsa kita, orang-orang yang patut kita hormati, orang-orang yang kalau kita lihat sekarang sangat visioner pada masanya. Banyak warisan yang diberikan, tetapi yang ingin saya angkat dan ajak untuk diperhatikan adalah warisan sangat penting yang mereka berikan berupa Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan secara khusus saya ingin mengingatkan saja tentang 2 nilai yang sangat berharga yang terkandung di dalam Pancasila yang sangat penting bagi kita untuk membangun negara ini. Yaitu pertama, bahwa dengan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, ada tempat bagi keanekaragaman agama yang diperkenankan, dimungkinkan untuk hidup saling menghormati di Indonesia ini, tapi juga ada nilai keadilan sosial berkaitan dengan sila kelima bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kita harus bersyukur bahwa Pancasila sendiri kita dapat lihat sebagai kesepakatan di antara warga negara Indonesia untuk hidup saling menghormati dengan identitas masing-masing, dengan kekhususan perbedaan berkaitan dengan suku, bahasa, latar belakang, terutama berkaitan dengan sila pertama tentang sila berkaitan dengan hidup beragama yang beraneka ragam itu. Kita mengetahui dari sejarah perumusan Pancasila bagaimana perdebatan, diskusi yang hangat sampai dihasilkan rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 yang kita akui sekarang berkaitan dengan sila pertama, di mana di sana akhirnya semua menyepakati untuk memakai rumusan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga 7 kata yang kita kenal berkaitan dengan syariat Islam itu dihilangkan, sehingga semua penganut agama dengan demikian dinyatakan mendapat kedudukan yang sama untuk hidup dan tinggal dan menghayati, mewujudkan ajaran-ajaran agamanya di Indonesia. Sebuah tanda sikap toleransi dan keterbukaan yang patut dikagumi. Muhammad Hatta misalnya pernah menegaskan demikian,
kita tidak akan mendirikan negara dengan dasar perpisahan antara agama dan negara, melainkan kita akan mendirikan negara modern di atas dasar perpisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh negara, maka agama menjadi perkakas negara, dan dengan itu hilang sifatnya yang murni. Atau dalam penegasan Soekarno tentang penghargaan pada ciri plural agama di Indonesia, beliau pernah menegaskan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Pernyataan yang jelas yang beri tempat bagi keragaman penghayatan agama. Jadi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu, negara Indonesia bukanlah negara yang terpisah dari agama, tapi juga tidak menyatu dengan agama. Tidak terpisah karena negara secara aktif membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama, tapi juga tidak menyatu dengan negara karena negara tidak didikte atau mewakili agama tertentu, bahkan tidak pula memberikan keistimewaan kepada salah satu agama. Sebuah nilai penting berkaitan dengan pengakuan terhadap keanekaragaman hidup beragama yang penting, tapi juga kita akan lihat yang tetap akan menjadi tantangan terus-menerus bagi kita. Hal penting lain juga yang diwariskan adalah berkaitan dengan keadilan sosial. Para pendiri bangsa juga sudah menyadari pentingnya hal tersebut. Soekarno misalnya mengatakan, apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela? Ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi, yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Kata Soekarno. Tentu saja yang disebut terakhir, yang menjamin kesejahteraan bagi semua orang. Ia juga mengingatkan bahwa impian masyarakat adil dan makmur telah menuntut ongkos pengorbanan yang tidak sedikit yang telah dicurahkan oleh para pahlawan bangsa. Masyarakat adil dan makmur, cita-cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang telah berjuang berpuluh-puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur, tujuan terakhir dari revolusi kita. Masyarakat adil dan makmur yang untuk itu berpuluh-puluh ribu pemimpin kita menderita, meringkuk di dalam penjara, beratus-ratus ribu, mungkin jutaan rakyat kita menderita, tidak lain, tidak bukan untuk mengejar cita-cita terselenggaranya masyarakat adil dan makmur, di mana segenap manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengecap kebahagiaan. Jadi juga para pendiri bangsa Indonesia mewariskan kepada kita cita-cita, kerinduan agar tidak kelompok tertentu saja yang mencapai kesejahteraan, tetapi seluruh warga rakyat negara Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan warisan penting yang perlu kita syukuri yang masih sampai sekarang menjadi tantangan untuk menjadi bangsa yang sejahtera itu. Poin kedua berkaitan dengan warisan yang berharga adalah warisan yang diberikan para pendahulu kita, orang-orang Katolik kepada kita. Yang secara singkat kita bisa katakan warisan itu adalah warisan berupa cinta dan bakti kepada tanah air. Contoh-contoh yang akan saya berikan menunjukkan bahwa kita juga sebagai orang Katolik dipanggil untuk berbakti kepada tanah air negara Indonesia.
Contoh pertama adalah Romo yang sangat terkenal, Franciscus van Lith, SJ. Orang Belanda, tetapi sejak awal menunjukkan keberpihakannya pada Indonesia. Pernah dia mengatakan demikian, bahwa bila atau seandainya antara Indonesia dan Belanda terjadi sengketa dan saya harus memilih, maka saya akan memilih pihak Indonesia. Beliau juga sangat terkenal karena karya-karyanya di bidang pendidikan dan khususnya pendidikan bagi orang-orang yang waktu itu disebut pribumi, orang-orang Indonesia. Contoh bahwa para pendahulu kita adalah orang-orang yang terlibat sejak awal bagi negara Indonesia. Ini dalam rangka proses menuju ke kemerdekaan. Contoh lain adalah Bapak I.J. Kasimo dari Partai Katolik, yang sejak awal berdirinya, Partai Katolik itu mengambil posisi yang jelas dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Misalnya dalam salah satu pidato dari Bapak Kasimo ini kelihatan dukungan itu, posisi yang jelas itu. Beliau misalnya berpidato di depan Volksraad, masih pada zaman Belanda. Di bawah kekuasaan Belanda, persatuan suku bangsa Indonesia dengan sendirinya memiliki hak untuk membentuk suatu bangsa yang berdiri sendiri dan dengan persetujuan bersama memperjuangkan tata pemerintahan sendiri. Nederland sebagai kekuatan kolonial dan negara berbudaya terpanggil untuk menyelenggarakan dan menyempurnakan pendidikan suku bangsa di kepulauan ini sedemikian rupa sehingga dengan itu berguna bagi kemakmuran bangsa ini dan mengakui birokrasi pemerintahan dan akhirnya mengakui negara independen bagi kebangsaan Indonesia. Contoh lain, bahwa orang Katolik, para pendahulu kita, jelas sejak awal memberi sumbangan bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan pada waktu itu, menuju bangsa sejahtera. Kita kenangkan juga banyak pahlawan-pahlawan seperti Agustinus Adi Sucipto, Ignatius Slamet Riyadi, Yosafat Sudarso, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, Cornelis Simanjuntak yang menciptakan lagu Maju Tak Gentar, dan masih banyak yang lain. Juga kita bersyukur ya bahwa para pendahulu kita memberikan sungguh-sungguh contoh ya, warisan yang baik untuk mengabdi, berbakti bagi terciptanya bangsa yang sejahtera. Agustinus Adi Sucipto terkenal karena kita tahu bahwa bandara di Yogyakarta, nama bandara di Yogyakarta itu ditentukan atau diambil berdasarkan atas nama beliau ini ya. Beliau ini sebenarnya dulu bercita-cita menjadi dokter, tapi karena panggilan revolusi, kemudian masuk menjadi angkatan udara, memutuskan masuk angkatan udara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia juga mempunyai jasa yang besar dan diakui perannya karena banyak hal. Salah satu cerita yang termasyhur tentang beliau adalah waktu itu diminta untuk terbang ke India dan Malaya untuk mengambil bantuan bagi Indonesia. Untuk itu dia harus menembus blokade wilayah udara yang masih dikuasai Belanda. Dia dengan gagah berani kemudian pergi terbang ke sana. Dalam perjalanan pulang, waktu hampir sampai ke Yogyakarta lah, kemudian dia ditembak pesawatnya dan mati. Usianya kurang lebih 30-an, 31 tahun mungkin ya. Saya membaca bahwa waktu itu dia mengatakan, ya, aku memang mati terentang dari atas bumi. Seperti dia, maksudnya Yesus yang aku ikuti, wafat terentang di kayu salib. Ignatius Slamet Riyadi juga sangat terkenal. Patungnya, kabarnya ada dipasang besar di depan Keraton Solo. Juga beliau sebagai tentara yang masih muda terkenal keberaniannya untuk membela Indonesia. Dia dari Angkatan Darat. Karena jasanya dan keberaniannya, ia dikirim ke berbagai tempat untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan. DITII,
Angkatan Perang Ratu Adil Westerling, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dikirim ke Maluku, Ambon, untuk memadamkan pemberontakan RMS. Ia gugur di sana untuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI. Juga Yosafat Sudarso kita kenal dari Angkatan Laut yang gugur di perairan Lautan Arafuru di Irian Barat, yang juga berjasa besar karena dalam situasi peperangan itu membuat manuver-manuver sehingga ia dan kapal yang dia pakai menjadi korban, sementara 2 kapal motor lainnya bisa diselamatkan. Contoh warisan para pendahulu kita yang berbakti bagi negara. Yang berikut sangat terkenal tentu saja Bapak Uskup Albertus Sugio Pranoto, yang terkenal dengan semboyannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita beberapa tahun yang lalu melihat ada film khusus tentang beliau, banyak jasa upaya yang beliau buat dalam rangka berbakti bagi negara Indonesia. Salah satu yang terkenal selain semboyan yang diwariskan itu ialah bahwa dia memindahkan pada tahun 1947 pusat keuskupannya dari Semarang ke Yogyakarta guna mendukung pemerintahan Indonesia yang juga memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Yogyakarta. Beliau juga dengan berani ya pada masa-masa sulit itu menaikkan bendera merah putih di Pastoran Gedangan di Semarang. Beliau juga berjasa dalam rangka diplomasi ke luar negeri, khususnya ke Vatikan, yang kiranya berbuah positif karena setelah merdeka, Vatikan termasuk dalam negara pertama yang menyatakan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Demikianlah sejumlah contoh sumbangan yang diberikan oleh para pendahulu kita untuk bakti, menunjukkan bakti mereka kepada negara Indonesia sampai kemerdekaan, tetapi juga dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Yang kita waris juga yang sangat penting tentu saja ialah bahwa kemudian dalam rangka mengisi kemerdekaan, kita mempunyai contoh-contoh bagus dari para pendahulu kita, orang-orang beriman Katolik, yang jelas juga memberi sumbangan-sumbangan bagi negara. Kita mengenal Bapak P.K. Oyong dan Yakob Utama yang sangat berjasa bagi pengembangan pers di Indonesia, Bapak Franseda yang terlibat dalam berbagai macam aktivitas di dalam pemerintahan. Tapi juga menurut saya penting dan harus kita syukuri bersama bahwa para pendahulu kita, imam, bruder, suster, atau juga kaum awam, memberi sumbangan sangat berarti, khususnya di bidang karya-karya pendidikan, sekolah-sekolah, karya-karya kesehatan, dan berbagai macam bentuk karya-karya sosial ekonomis yang lain. Dan itu dilakukan tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga terutama di pelosok-pelosok Nusantara, di mana daerah-daerah itu masih sangat sulit dijangkau, belum menjadi perhatian dari instansi lain, dari pemerintah dan lain sebagainya. Ada jejak-jejak karya-karya lembaga-lembaga Katolik yang sangat berarti pada masanya. Itu juga sebuah sumbangan penting yang daripadanya kita dapat belajar dan memberi inspirasi kepada kita. Demikianlah sejumlah warisan berharga yang hendaknya tidak kita lupakan dan dapat menjadi inspirasi bagi kita yang hidup di zaman sekarang dan ingin memberi sumbangan bagi terwujudnya bangsa sejahtera yang menjadi cita-cita dari kemerdekaan
17 Agustus 1945 itu, yang tahun ini kita peringati 75 tahun. Itu bagian yang pertama tentang berharganya warisan yang boleh kita terima. Bagian yang kedua adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan atau yang oleh panitia CFC ini disebut dengan bangsa sejahtera. Banyak sekali tentu saja ya tantangan-tantangan yang dihadapi. Saya akan menyebut sejumlah hal yang kiranya penting dan mudah-mudahan memberi dorongan pada kita juga untuk memberi sumbangan bagi terwujudnya cita-cita bangsa yang sejahtera itu. Tantangan pertama adalah tantangan berkaitan dengan keadilan sosial. Sila kelima tentu erat berkaitan dengan itu adalah problem kemiskinan yang masih diderita oleh banyak orang, dan juga berkaitan dengan itu tentu adalah masalah berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup yang masif. Kita mengakui bahwa ada banyak perkembangan yang sudah dicapai dalam proses sejarah bangsa Indonesia, khususnya setelah kemerdekaan. Kita juga mengamati ada pada tahun-tahun terakhir ini ada penurunan jumlah dan prosentase dari orang-orang yang disebut atau tergolong orang miskin. Tapi kita harus mengakui bahwa tetap masih menjadi tantangan bersama bahwa masih ada banyak orang yang miskin. Kalau tidak salah membaca statistik, kurang lebih masih sekitar 10% dari penduduk Indonesia dikategorikan sebagai orang-orang yang masih hidup dalam kategori orang-orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang paling mendasar. Meskipun sudah ada kemajuan, tapi jumlah seperti itu berarti kurang lebih 30-an juta, kiranya juga jumlah yang banyak. Itu sebuah tantangan. Mudah-mudahan menjadi dorongan bagi kita semua, khususnya juga untuk umat Katolik, untuk menunjukkan solidaritas. Hal yang sudah sebenarnya diberi contoh oleh para pendahulu kita juga, ya, agar kita tidak memikirkan diri sendiri, kelompok kita, tetapi sementara yang lain ketinggalan, tapi berusaha sungguh-sungguh solider, ya, yang mampu maka berbagi. Kelompok-kelompok siapapun didorong untuk memberi sumbangan, entah melalui macam-macam bidang, ya, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan-kegiatan sosial ekonomis yang lain. Ini sebuah tantangan yang nyata untuk menuju bangsa yang sejahtera. Keadilan sosial yang erat kaitannya dengan kemiskinan, tapi juga sehubungan dengan itu adalah tentu saja berkaitan dengan kehancuran lingkungan hidup yang merupakan masalah global dan juga berkaitan erat dengan problem keadilan sosial. Seringkali orang-orang miskinlah yang paling dirugikan dan paling menderita oleh karena terjadinya penghancuran lingkungan hidup. Itu juga tantangan, dan kita sudah melihat juga ya banyak gerakan-gerakan yang berusaha menanggapinya dalam gereja. CFC bisa juga memberi sumbangannya dalam hal ini untuk mencapai cita-cita bangsa yang sejahtera. Mudah-mudahan kita sebagai gereja dapat memberi sumbangan nyata dalam gerakan-gerakan konkret mengatasi kemiskinan, mengupayakan keadilan sosial, merawat lingkungan hidup, dan melalui macam-macam kegiatan yang lain. Tantangan kedua yang juga real dan menjadi penghalang bagi tercapainya cita-cita bangsa sejahtera adalah korupsi. Korupsi adalah masalah besar bagi yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia. Tentu akibatnya juga nyata sekali berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan yang ada di tengah masyarakat kita. Tapi lebih dari itu,
korupsi itu juga semacam apa ya? Kerusakan, pembusukan yang juga kemudian membawa akibat bagi aspek-aspek kehidupan yang lain. Selain aspek ekonomis, dengan adanya korupsi, maka kemudian ya macam-macam potensi kemampuan anak bangsa yang sebenarnya potensial bisa menjadi sia-sia karena kurang dihargai oleh karena sistem korupsi yang makin canggih sistemnya dan mempersulit orang-orang yang mungkin potensinya besar, berbakat banyak tapi justru tidak bisa berkembang karena praktek-praktek yang menghalanginya, tantangan besar korupsi. Maka kita juga sebagai orang Katolik, sebagai gereja perlu memberi sumbangan yang berarti untuk melawan korupsi ini. Kita sendiri tentu saja harus mulai dari diri sendiri untuk berusaha tidak korupsi, memperkaya diri dengan cara yang tidak wajar harus dihindari, dan tidak berpikir pokoknya asal saya sendiri, keluarga, atau kelompok kita yang maju entah dengan cara yang bagaimana, tetapi sungguh-sungguh harus berupaya meskipun tidak mudah menolak praktek-praktek korupsi yang tidak wajar. Kita mungkin atau saya masih mendengar dulu bahwa sering dikatakan dengan kebanggaan ya, orang Katolik terkenal karena tidak korupsi. Nah, apakah itu masih bisa kita katakan untuk zaman kita sekarang ini? Kita harus berjuang untuk mengupayakan supaya penyakit kanker yang berat mengancam negara Indonesia ini makin dikikis dan dikurangi. Tantangan ketiga yang juga penting untuk diperhatikan adalah intoleransi, radikalisme, terorisme yang seringkali mewujud dalam tindakan-tindakan kekerasan. Dasarnya bisa banyak intoleransi, tapi sering, terutama yang di sini mau saya katakan adalah yang juga timbul atas dasar agama. Pada prinsipnya, intoleransi berarti sebenarnya ketidaksediaan untuk menolak kelompok orang yang di luar kelompok kita, yang berpandangan lain, yang tidak termasuk kelompok kita atau saya dianggap sebagai musuh, sehingga kemudian mempersulit hidup bersama. Kalau orang lain di luar kelompok kita, khususnya di luar agama kita, dipandang sebagai musuh, lalu berarti harus musuh yang harus ditundukkan dan dikalahkan. Di satu pihak kita merasakan, saya kira ya, bahwa dalam beberapa tahun terakhir praktek intoleransi yang kemudian mengarah pada radikalisme bahkan terorisme muncul ya secara terbuka di sejumlah tempat. Yang mungkin terakhir masih kita dengar bersama adalah kasus di Solo, penyerangan terhadap keluarga yang sedang mengadakan doa persiapan untuk pernikahan ya. Contoh praktek intoleransi yang masih hidup di antara kita. Jadi kita juga merasakannya khususnya tahun lalu ketika menjelang pemilu, isu-isu agama dipakai sehingga juga praktek-praktek intoleransi seperti mendapat lahan yang subur untuk berkembang. Di lain pihak kita bersyukur bahwa menurut hemat saya pemerintah sekarang ini di bawah pimpinan Pak Jokowi mengambil sikap-sikap yang cukup tegas untuk melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang berujung pada kekerasan. Kita juga patut bersyukur bahwa berkaitan dengan hidup beragama, menurut saya kelompok agama terbesar Islam pun mainstreamnya lah, kelompok NU dan Muhammadiyah terutama, toh adalah kelompok yang moderat dan toleran, yang secara umum memiliki hubungan yang baik dengan agama lain dan juga dengan kita, gereja.
Kita harus mensyukuri itu dan bersama-sama dengan kelompok-kelompok ini untuk berupaya melawan praktek-praktek intoleransi. Kita juga masih ingat, saya kira ya, bahwa ketika ada serangan teroris di gereja di Surabaya, banyak juga rekan-rekan Muslim yang ikut membantu membersihkan gereja dan lain sebagainya. Itu sebuah modal yang baik untuk menghadapi tantangan yang dapat memberi kita keyakinan bahwa kita akan bisa mengalahkan radikalisme dan terorisme itu. Maka dalam rangka menuju bangsa yang sejahtera, kita perlu juga mengupayakan relasi yang baik dengan penganut-penganut agama lain semuanya, khususnya juga dengan penganut agama Islam. Kita harus aktif berupaya secara konkret, bergaul, berkunjung, mengadakan silaturahmi dalam berbagai kesempatan. Kita tidak perlu menampilkan diri sebagai kelompok yang nampak arogan, yang perilakunya menyinggung perasaan orang-orang dari beragama lain. Jadi kita harus peka juga, mengenal juga hal-hal pokok dari penganut agama lain sehingga perilaku kita tidak membuat mereka tersinggung dan merasa dihina dan lain sebagainya. Sebuah tantangan besar juga bagi kita untuk mencapai tujuan menjadi bangsa yang sejahtera. Itulah menurut saya tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk menuju bangsa sejahtera. Keadilan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan hidup, korupsi, dan yang ketiga tadi, intoleransi, radikalisme. Bagian yang terakhir, bagian penutup. Pertama, saya sudah mencoba mengingatkan perihal warisan-warisan berharga yang kita terima dari para pendahulu kita, cita-cita kemerdekaan menuju bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bangsa sejahtera. Kita juga sudah sedikit melihat tantangan-tantangan besar yang kita hadapi, maka kita semua diajak untuk menanggapi tantangan-tantangan itu dengan mensyukuri warisan-warisan yang kita miliki. Setiap orang dari kita, bagian dari masyarakat kita, semua dituntut untuk menanggapi tantangan tersebut secara bertanggung jawab. Seringkali dipakai teori tentang 3 pilar atau poros kekuatan yang perlu bersama-sama menjalankan tugasnya dengan baik. Negara, pemerintahan, lalu mereka yang terlibat dalam dunia bisnis, masyarakat pasar, lalu yang ketiga adalah masyarakat warga. Kita mengharapkan bahwa pemerintah, negara dapat menjalankan tugas-tugasnya, menyelenggarakan hal-hal berkaitan dengan terciptanya kesejahteraan umum dan kebaikan bersama, sehingga cita-cita menuju bangsa sejahtera dapat makin dicapai. Kita berharap juga mereka yang terlibat dalam sektor bisnis, masyarakat pasar, dapat juga menjalankan peran mereka dengan baik, dengan adil, secara fair, sehingga juga membawa keuntungan bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk masyarakat pada umumnya. Yang ketiga adalah yang bukan pemerintah, bukan bisnis, tapi masyarakat warga. Kita semua ini anggota masyarakat biasa, mudah-mudahan dapat juga memberi sumbangan, berinteraksi dengan baik satu sama lain, untuk mencapai cita-cita menjadi bangsa yang sejahtera. Kita anggota CFC, bisa ada yang di pemerintahan, bisa ada yang terlibat dalam bisnis, bisa ada juga yang menjadi anggota masyarakat warga. Maka masing-masing yang ada di poros-poros itu silahkan menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan amanat yang ada. Tapi CFC sebagai kelompok, saya kira bisa kita masukkan dalam apa yang disebut masyarakat warga itu, juga bisa ya, sebagai kelompok diajak, diharapkan untuk
memberi sumbangan menuju bangsa sejahtera dengan mengupayakan kegiatan-kegiatan yang menanggapi terutama tantangan-tantangan tadi ya. Sekali lagi, meneruskan warisan baik yang sudah kita terima dari para pendahulu, cinta dan bakti pada tanah air sebagai orang Katolik, turut berkontribusi bagi terwujudnya bangsa yang sejahtera. Semoga CFC juga turut memberi sumbangan bagi upaya untuk menciptakan keadilan sosial, pemeliharaan lingkungan hidup, pemberantasan korupsi, dan upaya untuk membangun hidup rukun dengan berbagai kelompok, melawan aneka bentuk intoleransi, radikalisme, dan kekerasan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk menghargai pengajaran yang telah diberikan oleh Monsinyur Sunarko, marilah sama-sama kita mendengarkan sharing dari salah satu siswa ANKOP yang akan menceritakan proses bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah memasuki ANKOP. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat pagi Bapak dan Ibu anggota Couple for Christ. Selamat pagi Mama Suster. Selamat pagi Bapak Romo dan yang saya kasih Bapak Uskup yang ada di seluruh Indonesia. Tak lupa selamat pagi juga untuk saudara-saudari, teman-teman saya, anggota Youth for Christ dimanapun kalian berada. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ivan Biubata. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ivan Bata atau Ivan. Saya merupakan salah seorang anggota atau siswa dari SMK Angkop Likotuden. Di sini saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya selama saya berada di bawah Yayasan SMK Angkop, atau pada saat saya bersekolah di SMK Angkop. Saya merasakan sangat banyak perubahan di dalam diri saya ketika saya bersekolah di SMK Angkop. Pendidikan karakter yang diberikan dapat merubah sikap saya yang dulunya buruk sekali menjadi lebih baik. Saya yang dulu tidak tahu menghargai orang, tidak tahu menghargai orang yang sudah tua atau masih muda, siapapun dia. Saya tidak tahu menghargai orang. Tetapi dengan pendidikan yang diberikan oleh SMK Angkop, saya sekarang sudah bisa untuk menghargai orang lain. Tidak hanya itu, hal yang saya dapat di SMK Angkop. Banyak hal yang saya dapat. Yang pertama soal gereja. Gereja di saat saya di luar dari asrama atau sekolah SMK Angkop, saya ke gereja hanya seminggu sekali seperti biasanya. Tetapi pada saat saya bersekolah di SMK Angkop, disitulah iman saya untuk pergi ke gereja mulai bertambah. Karena di SMK Angkop, pada pagi hari atau setiap harinya selalu ada perayaan Ekaristi. Dari situ, iman saya sebagai orang Katolik mulai bertumbuh. Dengan begini saya yakin, saya percaya bahwa saya bisa memberikan perubahan, bisa menjadi contoh dan teladan bagi adik-adik saya nantinya. Tetapi bukan hanya itu saja, banyak sekali hal yang saya dapat dari SMK Angkop ini. Soal kegerejanya iya, karakternya iya, dan sekarang soal kedisiplinan dalam waktu dan segala hal itu diutamakan di SMK Angkop. Belajar harus tepat waktu, ke sekolah harus tepat waktu, makan pun harus tepat waktu, dan tidur pun harus tepat waktu. Semuanya sudah diatur
oleh waktu. Kita hidup diatur oleh waktu. Jadi hidup saya sekarang ini saya rasa lebih sangat terarah dibandingkan sebelumnya. Banyak sekali hal positif yang saya dapat, yang bisa saya rasakan saat ini dari SMK Angkop. Saya orangnya malas belajar, tidak suka belajar. Tapi semenjak saya di SMK Angkop, mau malas belajar, mau suka atau tidak suka, tetap harus belajar. Jam 7 kita selesai makan sudah harus belajar. Selesai belajar jam 10. Kalau belum jam 10, jangan harap bisa kembali ke asrama untuk tidur. Karena asrama dikunci. Itu namanya kedisiplinan. Terus ada satu program yang bernama YFC, yaitu Youth for Christ. Youth for Christ ini mengajarkan teman-teman semua bagaimana kita hidup bersolidaritas, hidup beragama di kalangan masyarakat yang mana berbeda budaya dan agamanya. Youth for Christ ini bukan hanya mengajarkan tentang agama Katolik, ya memang tentang agama Katolik, tetapi bagaimana berrelasi dengan antar agama atau menghargai agama lainnya. Kami diajarkan menjadi orang Katolik yang tahu menghargai agama dan budaya lainnya. Kami sangat bangga dengan hal itu. Kami juga dididik saling kompak untuk membantu satu sama lain, biarpun kita berbeda agama. Biarpun kita berbeda agama, tetapi solidaritas harus tetap kita jalani. Karena apa? Karena kita adalah bangsa Indonesia. Kita dipersatukan oleh keberagaman. Dan itu merupakan suatu tujuan dari SMK Angkop untuk meluruskan tujuan negara ini dan juga tujuan hidup kita. Oke, berkaitan dengan YFC tadi, YFC itu sangat bagus, sangat baik untuk diikuti. Dia mengembangkan bakat kita, minat kita secara begitu baik. Dan ada lagi selain itu, bahasa Inggris saya pada saat saya belum bersekolah di SMK Angkop, bahasa Inggris saya sangat buruk. Pada intinya sangat buruk. Tetapi setelah saya masuk ke SMK Angkop, di situ bahasa Inggris saya mulai membaik, mulai meningkat. Kualitasnya sangat bagus. Orang tua menjadi bangga dengan saya karena bahasa Inggris saya semakin meningkat. Semua hal positif, semua hal berkaitan dengan iman, karakter, dengan kemampuan, semua bersatu di dalam yayasan SMK Angkop ini. Jadi untuk teman-teman yang memiliki karakter, sikap yang buruk, saya tidak minta untuk bergabung, tetapi saya minta untuk merubah. Tetapi jika teman-teman ingin bersama kami, bergabung, menjalani hidup bersama kami sangat berharap besar agar kita bisa bergabung bersama-sama di dalam yayasan SMK Angkop ini. Itu harapan saya, harapan yang saya ingin.
Terima kasih untuk para donatur yang sudah menyediakan fasilitas dan juga segala hal, segala kebutuhan yang kami butuhkan di sini. Terima kasih banyak untuk para donatur yang telah menyumbangkannya. Semoga amal budi dan ibadahnya diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa. Semoga selalu berada di dalam bimbingan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih banyak karena sudah mendirikan sekolah ini di tanah Flores Timur. Biarpun banyak pertentangan yang mungkin saat dengar Flores Timur, karena orang dengan watak orang yang memang tidak tahu aturan, tetapi yayasan ini siap untuk menerima resiko. Luar biasa sekali. Itu adalah tujuan yang sangat mulia. Terima kasih banyak kepada Kepala Yayasan SMK Angkup, kepada para donatur, dan semua anggota CFC dimanapun berada, karena sudah melihat, sudah menoleh ke kami, anak-anak Flores Timur ini. Terima kasih banyak untuk semua yang diberikan. Harapan saya, setelah saya lulus, saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Karena saya yakin SMK Angkop sudah membuat karakter saya, membuat sikap saya, jiwa pemimpin saya tumbuh. Sehingga saya percaya bahwa saya bisa menjadi seorang pengusaha sukses dengan segala usaha kerja keras dan doa. Sekali lagi, terima kasih banyak bagi para donatur. Terima kasih juga kepada Tuhan karena telah membuka hati para donatur untuk menyediakan sekolah itu kepada kita. Pesan saya terakhir untuk terkhususnya kepada teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Pertahankan karakter Indonesia yang sudah ada pada jiwa para pahlawan kita dulu. Tidak boleh kita langgar semua sikap itu. Kita adalah Indonesia. Indonesia adalah memiliki solidaritas yang tinggi. Indonesia adalah negara cinta damai. Kita harus bisa menghargai karena kita dipersatukan dari keberagaman. Sehingga perilaku kita, sikap penerimaan kita terhadap perbedaan itu harus kita jalani. Semoga anak-anak muda zaman sekarang dapat menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Dan juga jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Karena dengan kalian belajar, dengan kita belajar, semua hal yang kita inginkan dapat kita capai. Tetapi jangan lupa juga untuk berdoa. Tuhan adalah yang utama. Dunia ini hanya sementara. Jangan pikirkan dunia dulu. Ya, memang dunia sangat nikmat untuk dirasakan. Tetapi tujuan akhir kita akan adalah kembali ke Tuhan. Dan di bawah virus corona ini, jangan bermalas-malasan. Tetap semangat belajar. Jangan karena virus corona jadi membuat aktivitas semuanya tertunda. Belajar pun tertunda. Jangan. Tanpa berada di sekolah juga kita dapat berkembang. Karena banyak sekali media sosial yang bisa memberikan hal-hal positif bagi kita. Pengetahuan kita di zaman yang modern sekarang, kita sudah dapat mengetahui segala hal. Jadi jangan terpaku terhadap guru ataupun sekolah. Kita harus mencari tahunya sendiri, oke? Semoga kita dapat berjumpa kembali di waktu berikutnya atau di video berikutnya lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas cinta kasihnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
yang akan dibawakan oleh para siswa-siswi dari SMA Ankop.
Cusciento terhadap tema kepedulian CFC terhadap kesejahteraan bangsa, dan juga akan dilanjutkan dengan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Romo Andang Binawan SC. Kepada Bapak Alex dan Romo Andang Binawan, kami persilakan. Gereja Katolik di Indonesia pada tahun 2020 ini menghayati tema sila kelima Pancasila, yaitu Tahun Keadilan Sosial, di mana umat Katolik diajak untuk terus mengasah kepedulian sosial dan terlibat nyata dalam kehidupan berbangsa menuju bangsa yang sejahtera. Kita adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia, kata Monsinyur Sugio Pranoto, SJ, Uskup Pribumi Indonesia yang pertama. Komunitas CFC Indonesia dalam perayaan ulang tahun ke-30 ingin bersatu dengan gereja dalam keprihatinan ini, dan dengan semangat penuh pengharapan melangkah ke depan secara baru, ingin bekerja sama erat dengan gereja dalam program kepedulian pada keluarga serta turut memberi perhatian yang nyata kepada kaum papa. Program kerjasama seperti apa yang bermanfaat bagi komunitas, gereja, masyarakat, dan hidup berbangsa? Salah satu program kepedulian kepada kaum papa yang dilakukan oleh CFC Indonesia adalah membangun SMK Angkop berasrama di Likotu dan Larantuka. Mengapa di Larantuka? Karena ketika berkunjung ke Larantuka, bertemu Bapak Uskup Franz dan berdoa di Kapela Tuan Ma, kami terpanggil untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan suatu pendidikan menengah keahlian dengan pembinaan karakter Kristiani. Membangun sekolah angkop berasrama di desa terpencil di Tanah Flores bukanlah hal yang mudah. Jika bukan karena kasih dan kemurahan hati Allah, maka tidak mungkin hal ini mudah terrealisasi. Siapakah komunitas CFC? Kita bukan siapa-siapa, tetapi Allah senang memakai keluarga-keluarga biasa mengerjakan hal yang luar biasa. Mother Teresa suka mengingatkan kita kebalikannya, yaitu tidak perlu memikirkan hal-hal luar biasa, tetapi cukup hal-hal biasa dengan cinta yang luar biasa. Saya kira ini sama. Keluarga-keluarga CFC yang terlibat dalam kepengurusan Yayasan Angkop adalah keluarga-keluarga biasa, tetapi mereka memiliki cinta yang luar biasa. Mari kita sama-sama membangun kekatolikan kita yang 100% sekaligus keindonesiaan kita yang 100% agar bangsa sejahtera. Saudara terkasih, itulah tadi paparan dan pencerahan dari Monsinyur Adrianus Sunarko tentang bangsa sejahtera. Kita diingatkan bagaimana bangsa Indonesia mempunyai banyak berkah. Berkah kemerdekaan yang tentu saja ditopang oleh para pahlawan, termasuk mereka yang beragama Katolik. Tapi juga termasuk Asur Anlit, orang Belanda tetapi jiwanya Indonesia. Kita diajak mengenang bagaimana mereka memperjuangkan keindonesiaan. Kita diajak juga mengenangkan bagaimana kita dianugerahi Pancasila dan alam yang begitu luar biasa. Dan disitulah kita diajak bagaimana menghargai semuanya itu, sambil mengingat beberapa hal yang akhir-akhir ini menjadi concern kita bersama, tapi sekaligus tantangan. Kemiskinan, lingkungan hidup yang rusak, dan juga tentunya adalah radikalisme. Bagaimana keluarga menanamkan nilai itu menjadi penting agar kepedulian itu sungguh-sungguh bisa membangun bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang berkurang kemiskinannya karena banyak orang saling membantu, bangsa yang kembali peduli pada tanah dan air, karena tanpa tanah, air, tanpa lingkungan hidup yang baik, generasi yang akan datang juga akan menjadi tidak baik. Tapi sekaligus bagaimana bangsa kita menjadi utuh, terhindar dari radikalisme dengan sungguh-sungguh menanamkan cinta kasih, menanamkan kepedulian yang lebih luas juga, membangun relasi-relasi yang bersifat pribadi atau personal dengan saudara-saudara kita dari berbagai macam suku dan terutama agama. Sekali lagi, keluarga menjadi pilar bagaimana bangsa kita menjadi lebih baik. Itulah kurang lebih pesan yang disampaikan oleh Monsinyur Sunarko. Mari kita pesankan, mari kita
bangun niat untuk bisa mewujudkannya. Dan esok pagi kita lanjutkan dengan perbincangan bagaimana kita peduli pada tanah dan air, pada lingkungan hidup, pada alam raya ini bersama Monsinyur Anton Subianto dari Bandung. Sobat terkasih, mari kita akhiri hari kedua ini setelah kita mendengarkan refleksi, permenungan, dan ajakan dari Monsinyur Adrianus Sunarko dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan kepada kami bangsa Indonesia, tanah air Indonesia yang begitu kaya dan begitu beragam, yang membuat kami dapat sungguh-sungguh tumbuh dan berbuah seperti yang Kau kehendaki. Masih banyak memang tantangan yang menghadang, tapi kami percaya bukan hanya karena Engkau menyertai, tapi kami percaya bahwa semua ada di dalam rencana-Mu, supaya semua tantangan dan kesulitan yang ada di depan bisa membentuk kami, mengasah kami, sehingga kami bukan hanya makin dewasa, tetapi makin bijaksana untuk menjadi berkat yang luar biasa bagi sesama dan tanah air kami. Bimbinglah kami, kuatkanlah kami, supaya juga di dalam komunitas ini, serta di dalam keluarga kami masing-masing, kami dapat saling mengingatkan, dan dengan demikian juga saling menguatkan, sehingga nama-Mu dimuliakan di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, dan di dalam bangsa kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given